Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah wa syukur bi nikmatillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa kita diberikan kesehatan semuanya, keluarga juga semuanya pada sehat. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga para pengikutnya sampai akhir zaman, dan semoga senantiasa kita jadikan sebagai umatnya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, setelah beberapa hari kita belajar di rumah, belajar daring, bahwa kita tidak ketemu dengan teman-teman, tidak ketemu dengan para asatidz, ini adalah salah satu rasa rindu mungkin pasti ada di dalam diri kita. Namun setelah beberapa hari atau mungkin lebih dari 1 bulan kita ada di rumah, pembelajaran kita merasa jenuh juga. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan di dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Salam semangat bagi kita semuanya, semangat untuk belajar. Dan insyaallah hari ini mata pembelajaran PAI di kelas 7 ini yang bab ke-12 kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu adalah pengganti atau penerus Nabi Muhammad SAW setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi pengganti Nabi Muhammad SAW yang melanjutkan cita-cita dakwahnya Rasulullah SAW. Itu ada 4 di sini yang disebut Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah yang 4. Nah, khalifah yang pertama di sini yang disebut Khulafaur Rasyidin yaitu pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempatnya Ali bin Abi Thalib. Nah, 4 orang itulah yang meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama yang disebut Khulafaur Rasyidin yang 4 ini. Dan yang seterusnya nanti juga ada khalifah-khalifah pengganti lagi. Nah, inilah khalifah yang disebut yang ternama. Yang 4 khalifah ini disebut juga adalah sahabat Rasulullah SAW yang terdekat ya, sehingga namanya sudah kita kenal, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ini. Nah, itulah khalifah-khalifah yang 4 ini yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW atau penggantinya Rasulullah, sehingga dari urutannya dari yang mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Baik, untuk selanjutnya adalah khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang dikenal tegas dan bijaksana. Ini adalah selaku khalifah yang pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, jadi yang pengganti yang khalifah pertama ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini beliau lahir pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga terhormat di Mekah, 2 tahun 1 bulan setelah kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abu Quhafah, yang mendapatkan gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq atau Abu Bakar yang pertamanya adalah namanya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini diberikan gelar oleh Rasulullah SAW yaitu As-Siddiq, artinya benar. Mengapa beliau mendapatkan gelar seperti ini? Yaitu ceritanya ketika Rasulullah SAW setelah melakukan Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam waktu sepertiga malam, pada peristiwa itu Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa salat 5 kali atau 5 waktu.
dalam sehari semalam. Ketika berita ini disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, serentak orang-orang kafir Quraisy yang di Mekah itu tidak mempercayainya Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW itu melakukan kebohongan yang besar. Akan tetapi seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar langsung membenarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut ini. Maka disitulah Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Yaitu As-Siddiq ini, As-Siddiq yaitu adalah orang yang pertama membenarkan. Baiklah, tadi kita setelah mengenal Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Rasulullah atau sebagai pengganti khalifah yang pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, yang sekarang yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berani sehingga ia dijuluki singa padang pasir. Sebelum masuk Islam, ia ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebengisannya. Begitu masuk Islam, maka dia sangat ditakuti oleh orang-orang kafir. Walaupun dikenal sebagai orang yang keras dan bengis, namun di sisi lain, Umar bin Khattab ini memiliki hati yang lembut. Ketika menjadi seorang pemimpin, maka beliau suka mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan dirinya sendiri, sehingga mereka rela berkorban untuk rakyatnya sendiri. Nah, ketika menjadi pemimpin itu, ia selalu mendahulukan untuk kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Prinsipnya ini lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Itulah prinsip Umar bin Khattab. Nah, oleh karena itu, maka Umar bin Khattab ini adalah mereka sangat dikenal sebagai khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq ini yang memiliki sifat watak. Memiliki wataknya yang sangat keras ini, namun memiliki hati yang lembut. Baik. Sahabat atau pengganti Rasulullah SAW yang disebut khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah sahabat Rasulullah yang termasuk Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang ketiga, yaitu pengganti setelah Umar bin Khattab. Ia dikenal sebagai pedagang kaya raya dan pebisnis yang handal, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan olehnya kepada umat Islam di awal dakwah Islam, yang mendapatkan julukan Dzun-Nurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sehingga Utsman ini adalah menantunya Rasulullah SAW. Nah, Utsman bin Affan tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Ia membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham yang setara dengan 2,5 kg emas pada waktu itu. Sumur itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat. Utsman juga memberikan bantuan untuk memperluas masjid di Madinah dan membelinya tanah di sekitarnya. Ia pun juga mendermakan sekitar 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda. Ditambah lagi 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk, yang nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Nah, pada masa pemerintahan Abu Bakar pun juga Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 unta
untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kekeringan waktu itu. Nah, sehingga Utsman bin Affan ini adalah seorang sahabat Rasulullah, seorang Khulafaur Rasyidin yang sangat kaya raya dan dermawan. Oleh karena itu, sehingga kekayaannya sangat luar biasa ini didermakan untuk kepentingan umum. Nah, untuk selanjutnya adalah khalifah yang keempat. Khalifah yang keempat ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat, memiliki nama asli Haidar, yang berarti singa. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan sekaligus juga menantu Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah menikah dengan putrinya, putri Rasulullah, yaitu Fatimah. Dan Ali bin Abi Thalib juga sebagai anak angkatnya Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Karena sejak kecil Ali bin Abi Thalib ini diurus dan dirawat oleh Nabi Muhammad SAW sebagai timbal balik kepada pamannya, karena dulu Nabi Muhammad telah dipeliharanya oleh ayahnya Ali. Nah, oleh karena itu maka Nabi Muhammad SAW dan Khadijah, karena waktu itu sebelum memiliki anak, maka diangkatlah Ali bin Abi Thalib ini sebagai anak angkatnya Khadijah. Dan Khadijah ini sangat senang sekali dengan kehadirannya Ali bin Abi Thalib ini. Nah, sehingga Ali bin Abi Thalib ini adalah telah masuk Islam sejak kecil. Kenapa? Karena beliau ini sudah bersama-sama Rasulullah SAW sejak kecil. Nah, Ali bin Abi Thalib pun juga adalah seorang yang dikenal waktu itu seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasulullah mengatakan kepada orang lain bahwa anna madinatul ilmu wa aliyu babuha, yang artinya saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Nah, sehingga oleh karena itu maka Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang sahabat juga sekaligus menantu Rasul, sekaligus juga anak angkat Rasulullah yang cerdas ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Nah, sehingga Ali pun juga mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari orang lain bahwa Ali ini adalah anak yang sangat cerdas ketika di zaman dulu sebelum menjadi sahabat Rasul. Nah, oleh karena itu Ali bin Abi Thalib inilah yang menjadikan khalifah setelah Utsman bin Affan ini, yaitu khalifah yang keempat. Nah, keempat khalifah inilah yang meneruskan perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW. Dari khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah yang pertama, beliau dikenal sebagai orang yang bijaksana dan tegas. Dan yang kedua, khalifah yang kedua itulah Umar bin Khattab, orangnya adalah tegas dan pemberani, tetapi memiliki hati yang lembut. Dan khalifah yang ketiganya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah orang yang kaya raya, baik hati dan dermawan. Yang terakhirnya yang keempatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ini adalah khalifah yang keempat. Ali bin Abi Thalib pun juga ini adalah dikenal sebagai orang yang cerdas dan sabar, sebagai ilmuwan muda di zaman itu. Nah, itulah Khulafaur Rasyidin yang empat ini adalah pengganti Rasulullah SAW setelah wafat dan penerus memperjuangkan dakwah-dakwahnya Rasulullah SAW. Semoga setelah kita menyimak dari paparan tadi, kita mengenal sebagai Khulafaur Rasyidin ini atau perjuangan-perjuangan para Khulafaur Rasyidin, para Khulafaur Rasyidin. Semoga senantiasa ada sifat-sifat dalam diri kita seperti sifatnya Abu Bakar yang bijaksana dan tegas,
memiliki sifat Umar bin Khattab, tegas dan pemberani, juga kita memiliki sifat Utsman bin Affan, orang yang kaya raya, baik hati dan dermawan, ataupun menjadi seorang Ali bin Abi Thalib yang memiliki kecerdasan dan penuh kesabaran. Nah, mungkin setelah kita mempelajari pelajaran PAI ini yang hari ini kita telah simak, semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan materi ini bisa menjadikan kepada diri kita bahwa acuan di zaman dulu adalah khalifah yang bijaksana, yang tegas, pemberani, kaya raya, dermawan, cerdas dan sabar ini adalah ada di khalifah yang 4 ini. Semoga kita bisa mengambil salah satu pelajaran yang sangat menarik ini, bisa kita ambil hikmahnya dari semua para sahabat-sahabat ini, dan semoga kita pun juga bisa menjadikan penerus para pemimpin-pemimpin di masa depan yang akan datang. Jazakallah ahsanal jaza, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang telah menyimak materi pembelajaran PAI ini tentang mengenal Khulafaur Rasyidin yang 4 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, dan semoga kita menjadi para pemimpin-pemimpin masa depan yang akan datang. Insya Allah kita bisa. Insya Allah kita akan bisa mengubah peradaban dunia ini dari Pondok Pesantren Bina Insan Madani. Salam semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.